Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Agustian, berasal dari jurusan Ekonomi Syariah. Sekarang duduk di semester 5 guna memenuhi atau menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Pertanyaan yang pertama, pengertian pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses manajemen itu sebagai suatu kesatuan di dalam organisasi yang perlu menerapkan dan mengembangkan kemampuan manajemennya dari faktor internal dan eksternal guna mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dapat mengarahkan segenap potensi di dalam strategi serta taktik yang tepat untuk diaplikasikan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Proses ini berusaha untuk mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi yang tidak menentu atau kondisi yang tidak baik. Kemudian langsung saja menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut saya, visi misi organisasi dalam sebuah bisnis diperlukan. Kenapa? Sebab kepentingannya ya sebagai panduan untuk membuat tujuan dan sasaran dalam organisasi, sehingga memberikan peta atau gambaran yang harus diikuti oleh semua orang. Lanjut, kemudian menjawab pertanyaan dari nomor 3. Ada dua aspek. Yang pertama, aspek internal perusahaan, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Di sini masing-masing ini mempunyai, pertama itu ada lini produk, kemudian ada R&D, kemudian ada manufaktur dan strategi. Sehingga KSP-nya adalah action yang akan diambil di dalam organisasi. Contohnya yaitu meningkatkan kualitas produk, jasa maupun biaya di dalam operasional produksinya. Kemudian aspek eksternal perusahaan, yaitu berupa peluang dan ancaman. Di sini ada tren demografis, kemudian ada kondisi ekonomi, sehingga KPS-nya adalah berhubungan dengan faktor di luar perusahaan. Contohnya itu berupa ekonomi makro, kemudian ada perilaku pesaing, termasuk harga dan produksi, kebijakan pemerintah, dan perubahan teknologi sewaktu-waktu yang terjadi. Nomor 4, mengenai analisa. Di sini analisa kekuatan adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. Ini adalah hal yang berada dalam kendali Anda sendiri. Kemudian untuk analisis kelemahannya adalah faktor negatif yang mampu mengurangi kekuatan Anda, sehingga ini ada hal-hal yang memungkinkan terjadi agar kedepannya lebih kompetitif di dalam persaingan. Untuk tujuannya sendiri, analisa dapat menentukan aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Kemudian analisis ini ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi ke depannya di dalam organisasi. Contoh kekuatan, perusahaan memiliki reputasi yang baik di bidang yang ditekuni. Kemudian perusahaan fleksibel di dalam menangani kasus atau permintaan dari pelanggan. Berikutnya mengenai contoh kelemahan sendiri, yang pertama itu rendahnya kemampuan yang dimiliki karyawan pada perusahaan dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua ada permodalan yang masih terbatas dan lokasi
yang kurang strategis.